Halo Zo, hai Mystic, kembali dengan saya Tiandoko di Bermain Jiwa. Edisi The Mystic Pad, ini adalah media saya berbagi proses belajar saya secara mistik. Video kali ini saya akan cerita tentang pemahaman akan sifat realitas yang maya. Apa yang akan saya coba ceritakan, ini adalah bagian akhirnya saya mulai mengerti kalau kalian belajar tentang Kundalini, ada istilah Kundalini Awakening. Ini berbeda dengan proses spiritual awakening. Apa yang saya ceritakan ini sebetulnya terkait juga dengan situasi yang sekarang ada di depan mata kita sendiri. Bahwa sebetulnya secara kolektif ini momen kita sedang dalam proses secara peradaban itu mengalami spiritual awakening. Video The Mystic Pad ini juga muncul dari intuisi saya, bagaimana belajar secara mistik. Karena pelajaran atau ilmu sudah ada, hanya kita lupa. Jadi ini seperti kamu berjalan di sebuah jalan setapak sendiri, melihat kebun bunga, kamu melihat ada bunga yang bagus, kemudian kamu berpikir, mungkin di depan ada yang lebih bagus. Kamu berjalan lagi, kamu ketemu bunga berikutnya, tapi kamu merasa yang sebelumnya lebih bagus. Akhirnya kamu menyesal, tapi kamu tidak bisa berjalan mundur. Kemudian kamu berpikir, mungkin di depan ada. Kamu berjalan lagi, menemukan lagi, tidak ada yang cocok. Berjalan terus. Jadi proses mistik seperti itu. Bermain jiwa, saya katakan kalian belajar menemukan guru sejati. Saya bukan guru kalian. Rekaman perjalanan, semua adalah kitab diri kalian. Jadi setiap orang adalah pejalan. Setiap orang adalah utusan. Orang menyebut dengan istilah nabi. Setiap orang juga malaikat. Dengan saya bercerita, saya berbagi kitab diri saya. Nah, momen proses mistiknya itu nanti juga akan muncul dalam diri kalian. Hanya karena cerita saya, kalian kemudian bisa menghubungkan perjalanan kalian. Akhirnya kalian tahu bagaimana menjalani proses berikutnya. Jadi inilah The Mystic Path. Saya akan cerita tentang proses mistiknya, tapi saya akan awali dulu pemahaman akan maya atau gambaran paling dekatnya adalah mimpi. Pada umumnya, setiap orang pasti pernah bermimpi, dan setiap orang sepakat mimpi itu maya atau tidak nyata. Kalau kamu bermimpi, kamu tahu, kamu si pemimpi itu nyata, tapi apa yang ada dalam mimpimu tidak ada yang nyata. Hidup ini sendiri sebenarnya sebuah mimpi, tapi sulit untuk menjelaskan hal ini karena setiap orang itu punya mimpinya sendiri-sendiri. Jadi hidup itu hanya proses keluar masuk mimpi. Ini nanti mungkin bisa mulai kamu pahami ketika kamu bisa sadar dalam mimpi. Sadar bukan dalam arti hanya tahu, saya bermimpi, tapi sadar cara penuh mengendalikan mimpimu. Dan momen ini kalian bisa alami setelah kalian melampaui ketakutan ketika bermeditasi atau tidur sekalipun, ketika mengalami momen pemisahan. Jadi dari pengalaman itu kalian baru bisa mulai membedakan apa yang sebenarnya, baik ketika kamu terjaga secara fisik maupun saat kamu terjaga hanya dalam realitas spirit atau realitas yang kamu alami saat bermimpi. Pengalaman mistik ini saya, kalau tidak salah, alami tahun 2015. Ketika saya dalam proses koneksi dengan frekuensi Anu atau Anunnaki. Saya menyebut frekuensi ini supaya kalian terbiasa kita bicara dalam konteks spirit. Jadi sosok Anu hanyalah frekuensi.
Sama seperti kamu melihat video saya, ada sosok saya, tapi ini hanyalah frekuensi yang dipancarkan dan kalian memilih channel saya. Nah, momennya ketika saya bertanya tentang awal dan akhir, bagaimana semua berawal, dan apa nanti akhirnya. Dan waktu itu saya mendapat jawaban, dalam mimpi tidak ada awal, tidak ada akhir. Kamu selalu berada di tengah-tengah mimpi. Jawaban ini membingungkan. Maksudnya seperti apa? Saya tanya. Kemudian dijelaskan, ketika orang bertanya bagaimana semua berawal. Ini muncul karena keingintahuan manusia, siapa yang menciptakan. Jadi pertanyaan sederhana, mana yang lebih dulu, telur atau ayam? Secara eksistensi spirit, semuanya ada bersamaan. Dalam satu frekuensi mimpi, ada cerita di mana telur yang menjadi awal. Di frekuensi mimpi yang lain, ayam yang menjadi awal. Maka dengan menyeberang dari frekuensi mimpi demi mimpi, kita sendiri yang memutuskan mana yang kita percaya sebagai awal. Lalu saya masih kebingungan dan bertanya, jadi dari sekian mimpi ini, mana yang nyata? Dan jawabannya selalu diulang. Yang bermimpi itu nyata. Semua yang ada dalam mimpi itu semua maya. Lalu kemudian saya bertanya, kalau begitu, kalau semuanya ilusi, semuanya maya, apa arti hidup ini? Kemudian saya mendapat jawaban, karena hanya melalui maya, kamu punya kebebasan, kamu punya free will, kehendak bebas. Jadi melalui maya, kamu bisa menciptakan Tuhan menurut perasaan kamu. Kamu bisa membuat dan meyakini agama mana yang kamu percaya. Kamu berperang satu sama lain, membela keyakinanmu. Dan pada saatnya nanti kita beralih secara mimpi, kamu belajar dari mimpi itu sendiri. Lalu saya berkata, apa yang kamu jelaskan buat saya bosan. Kenapa saya menjalani hidup ini? Kemudian saya mendapat jawaban. Itu kenapa sebelumnya saya tanyakan ke dirimu, apakah kamu ingin tahu setelah kekosongan, setelah maya, hanya ada dua cara, kamu mati dan kamu beralih frekuensi, atau kamu bisa belajar dari sekarang tentang sifat maya. Oke, saya jawab, tapi kenapa harus demikian? Lalu di situ saya dijelaskan, kamu meyakini Tuhan itu satu, kamu percaya Tuhan itu Esa. Esa tetaplah satu, tidak akan menjadi dua. Kenapa harus melalui maya? Karena hanya melalui maya, keesaan itu bisa mengalami eksistensi tanpa batas. Yang bermimpi itu nyata. Semua yang ada dalam mimpi adalah maya. Jadi dengan demikian, Tuhan, kamu menyebut demikian, bisa mengalami dalam mimpinya sebagai prasangka si pencipta, pada saat yang bersamaan bisa mengalami prasangka sebagai ciptaan. Apa yang ada dalam mimpi, baik itu subjek maupun objeknya, semua bisa diwujudkan. Jadi sekarang kamu mulai bisa memahami apa yang ada hanyalah sebuah aktivitas simulasi kesadaran tanpa akhir. Baik kamu dan saya ada dalam simulasi atau mimpi ini. Saya tidak lebih tinggi dari kamu, kamu juga tidak lebih rendah dari diri saya. Melalui mimpi ini, baik kamu atau saya rasa satu sama lain ada. Tapi sebetulnya semua ada dalam mimpi, dan saya atau kamu tidak pernah terpisahkan. Prasangka tentang eksistensimu yang membuat kamu ada. Jadi dengan demikian, kamu mulai bisa memahami mekanisme realitas. Jadi baik si pencipta maupun si ciptaan tidak pernah terpisahkan. Semua ada dalam mimpi. Dan dengan demikian, kamu mulai sadar dan mulai mengambil alih perjalanan mimpimu itu sendiri. Kalau kamu ingin mimpi yang baik, yang indah, kamu ciptakan mimpimu itu sendiri. Demikian sebaliknya, apa yang kamu percaya dan nyatakan dalam mimpimu, itu akan dilanjutkan ke mimpi yang setelahnya. Lalu momen berikutnya ini yang memberi saya pemahaman akan perbedaan
Kundalini Awakening dan Spiritual Awakening. Jadi di situ saya sempat dijelaskan bahwa ketika kita mengenal istilah kiamat atau peralihan zaman, bolak-balik zaman, ini adalah proses pemisahan atau pencabangan mimpi demi mimpi. Jadi di situ saya dijelaskan untuk membangunkan kamu dari mimpimu, kamu butuh momentum. Dan sama halnya ketika kamu bermimpi buruk, ada momen ketegangan yang memaksa kamu akhirnya terbangun. Nah, apa yang kita lihat sekarang dalam realitas kehidupan, kita mengalami banyak ketegangan, mengalami banyak masalah secara kolektif. Ini adalah transisi untuk secara sadar memilih sendiri pencabangan realitasnya. Di luar ada istilah spiritual ascension, kata yang sama dengan kiamat, ganti babak, ganti cerita. Kalau kita belajar tentang Kundalini, ada istilah sindrom Kundalini yang mungkin peristiwanya seperti gangguan mental. Ada istilah psikosis. Ya. Ini terjadi baik secara individual maupun secara kolektif. Maka sekarang kita melihat semua serba terbulak-balik. Ini tantangan untuk memilih dengan sadar tentang kebenaran yang diyakini masing-masing. Itu kenapa banyak hal terbulak-balik. Si penegak hukum melanggar hukum, si pemungut pajak justru mengelabui, menggelapkan pajak itu sendiri. Nah, kenapa semua seperti terbulak-balik? Ini prinsip sederhana tentang keseimbangan, tentang titik nol. Jadi untuk menemukan titik tengah itu kan harus ada ekstrem kiri, ekstrem kanan. Baru ketemu titik tengahnya. Demikian pula apa yang dikatakan jalan tengah. Dari setiap ajaran itu sebetulnya proses tanpa akhir. Oke, jadi spiritualitas itu bukan tentang benar salah, karena benar dan salah itu proses perjalanan. Seperti sekarang semua percaya demokrasi paling bagus. Tapi akhirnya kalau demokratis sekali semua bisa ngomong seperti sekarang. Tidak ada yang mutlak 100% benar. Kamu dagang untung bagus, kamu untung terus, nanti saatnya pasti ada ketidakseimbangan. Jadi itu kenapa ada gonjang-ganjing. Ini adalah proses momentum membangunkan kesadaran demi kesadaran. Kalau gejala Kundalini Awakening itu hanya di level sensasi rasa yang tidak nyaman. Secara individual ini mungkin kamu pernah alami. Secara kolektif ya ini. Sekarang kita mengalami banyak konflik. Peperangan, konflik ekonomi, konflik antar sipil. Dan semua orang punya kebebasannya sendiri memilih mana yang diyakini. Ada perang, ada saling membunuh, dan semua jalan dengan mimpinya sendiri-sendiri. Jadi secara spiritual, kalau sekarang ini terasa semakin menegangkan. Secara rumus energi, ya berarti sudah mendekati kulminasi akhir zaman. Kiamat. Tapi kapan pastinya tidak akan ada yang tahu. Kapan sudah berganti tidak akan ada yang tahu. Semua mekanismenya seperti mimpi. Ketika kamu dalam mimpi bergeser ruang waktu, dalam sekejap mata pun itu bisa berubah. Jadi dalam beberapa kasus saya menemukan mereka yang berbagi pada hal-hal tertentu yang secara khusus meneliti akan susah dijelaskan. Jejak sejarah yang saling bertumpuk-tumpuk selama level kesadaran manusia masih dalam tataran fisik, ini akan susah diurai. Hal ini juga yang membuat orang mungkin bingung ya. Kemiripan bahasa itu sering ditemukan, padahal jaraknya terpisah jauh. Kenapa dalam satu Jawa ada banyak dialek, ada berapa bahasa? Bagaimana dulu berawal? Jadi konteks dalam level spiritualitas, leluhur tidak ada, hanya data saja. Maka ada pergantian zaman, ganti agamanya, ganti bahasanya, ganti struktur pengukuran ruang waktunya. Seperti itu mekanismenya. Nah, jadi challenge-nya, semua proses perjalanan peradaban ya seperti tidur dan bangun. Kalau kamu punya beban, kamu terbawa dalam mimpi. Mimpi buruk. Nah, sekarang dalam kondisi yang seperti ini, semua serba salah. Kamu melawan, akan timbul konflik. Kamu diam, kamu tersingkirkan. Tapi rule of the game-nya, kamu mungkin kalah di dunia ini. Tapi kamu akan mengalami realitas yang berbeda di kehidupan selanjutnya. Surga yang berbeda. Sementara kamu mungkin merasa memperjuangkan sesuatu dan menang di sini. Tapi pada kelanjutannya, kamu mengalami mimpi yang dengan tema konflik yang tidak berbeda.
Itu kenapa selalu ada peristiwa perang yang berulang. Dan momentum seperti sekarang kita lihat semua seperti bersamaan. Ada perang, ada krisis ekonomi, ada pandemi penyakit, ada bencana alam. Tujuannya ke sana, mempercepat transisi kesadaran, proses peralihan zaman. Oke, ini saja yang bisa saya bagikan. Kalau kalian suka, silahkan berikan like, silahkan share, berikan komentar. Kita ketemu di edisi The Mystic Path selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.